ATech, let's get started. Halo semuanya, kita lanjut di sesi kedua, yaitu adalah membuat user interface-nya dari database yang telah kita buat. Nah, project kita adalah membuat surat keluar dan surat masuk. Kita lihat dulu, kemarin kita sudah membuat database ini ya, menggunakan migration. Nah, sekarang kita akan membuat user interface-nya untuk input data ke dalam tabel ini. Nah, tetap kita buka, yaitu adalah laravel.com. Kemudian kita juga akan menggunakan Bootstrap di sini. Jadi silahkan dibuka getbootstrap.com-nya. Nah, di sini kita nanti akan membuat halaman menggunakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Laravel, yaitu adalah Blade. Nah, menggunakan Bootstrap ini bisa menggunakan online atau menggunakan internet, bisa juga secara offline. Nah, kita nanti akan coba dua-duanya. Yang pertama kita harus buka dulu project kita yang kemarin ya. Project kita adalah aplikasi surat. Saya buka di terminal dulu. Saya clear dulu untuk membersihkan halamannya agak bersih. Kita arahkan dulu ke dalam folder ini. Oke, enter. Kemudian kita coba PHP Artisan Serve, kita jalankan dulu. Oke, sudah dapat. Sekarang kita jalankan dulu. Sini alamat 127. Ini adalah halaman landing page ya, project yang akan kita buat. Oke, kita lihat dulu soalnya. Oke, yang di sesi kedua ini kita akan membuat desain user interface. Jadi di sini kita nanti diminta untuk membuat landing page yang ini kita akan rubah nanti. Kemudian kita disuruh membuat lagi halaman untuk menulis data kategori. Kita juga diminta untuk membuat halaman untuk menulis data pengirim. Kemudian kita juga diminta untuk memperbaiki data pengirim, menulis data surat, dan memperbaiki data surat. Kemudian di dalam fitur ini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Di sini desain awal jelas, landing page itu adalah halaman awal ketika domain atau URL kita diakses. Ada informasi terkait dengan aplikasi surat keluar dan surat masuk. Kemudian di dalam halaman data kategori ini ada form input kategori, ada formnya sesuai dengan field yang ada di dalam database ya, oke. Kemudian dan sebagainya, ada tombol tampilan data kategori, tombol hapus tanpa tombol update, berarti artinya adalah kategori nanti tidak ada tombol update. Oke, sekarang kita akan buat sesuai dengan yang ada di soal ini. Baik, sekarang kita buka terlebih dahulu ke dalam text editor kesukaan kalian. Nah, sekarang silakan buka lagi video sebelumnya, ada di mana letak landing page-nya. Jadi saya tidak akan mengulangi, nanti ada di link deskripsi. Oke, sekarang kita akan mengubah terlebih dahulu. Yang pertama adalah halaman utama. Ya, kita mendesain halaman utama. Kita buka halaman utama terlebih dahulu, yaitu kita buka web dulu, routes web dulu, kita bukain dulu. Oke. Yang kedua, kita buka research, kemudian view, ada welcome. Nah, disinilah halaman utama yang tadi. Tapi di sini kita akan langsung menggunakan control untuk membuat halamannya. Oke, sekarang kita buka terminal terlebih dahulu. Kita close in dulu ya. Kita buka web PHP-nya saja. Terminal, ini terminal. Sekarang kita buat controller untuk menampung seluruh komponen yang akan kita gunakan di dalam landing page atau halaman utama. Sekarang kita akan buat, yaitu adalah PHP Artisan Make Controller. Nah, kita buat contohnya ini halaman utama. Kita lihat dulu dalam suratnya. Halaman utama kita coba pakai home aja, home controller main research.
Saya cantumkan linknya, nanti pelajari situ ya. Kita langsung saja enter. Oke, sudah kita buat penjelasan tentang controller, pembuatan halaman menggunakan controller ini. Nanti saya akan sertakan di bawah ya, di deskripsi. Silahkan dipelajari situ. Kemudian kita buka di apps, kemudian di HTTP controller. Ini letak dari controllersnya. Ini ada home controller yang kita buat. Nah, sudah ada di sini semuanya ya. Oke, sekarang kita arahkan ke halaman utama index ini nanti. Oke, kita buat route-nya dulu. Nah, kita nggak pakai ini lagi nih. Kita nggak pakai ini lagi. Ya, saya komentar aja control slash. Oke, sekarang kita buat route get seperti ini. Oke, nah kita route get ini kita buka dulu di sini, kemudian kita lihat di documentation. Oke, kita lihat di the basic, kemudian routing. Nah, oke, kita akan lihat di routing ini caranya untuk membuka menggunakan controller. Oke, nah ini kita akan menggunakan yang ini. Oke, sekarang kita akan coba kita slash. Kenapa cuma slash? Karena ini adalah halaman utama. Slash itu menandakan bahwa ini adalah route yang akan diakses pertama kali ketika domain atau URL kalian diakses. Ini yang pertama kali akan diakses. Oke, ini kita lihat ini nama controllernya ya, kita copy aja, kita taruh di sini. Oke, nama controllernya kita tadi udah membuat home controller, maka di sini kita ganti dengan kata home controller. Oke, kelasnya apa tadi? Nah, untuk halaman atau halaman yang akan ditampilkan kita letakkan di index di sini. Berarti di function indexnya. Berarti di sini kita akan ganti menggunakan index. Oke, sampai sini paham? Nah, cara penulisan seperti ini. Ketika kita ingin mengakses semuanya. Oke, kemudian kita coba lihat home control lagi di sini. Nah, tadi kita menuliskan view-nya ada di sini. Nah, sekarang view-nya ini kita taruh di dalam controller, di dalam function index sesuai dengan akses yang akan kita berikan di sini. Oke, yang diakses nanti yang pertama kali slash-nya satu ya, slash hanya slash saja. Artinya adalah route yang akan diakses pertama kali. Nah, untuk itu yang diakses adalah index, maka kita taruh kode view-nya di index. Nah, kita kasih return, kemudian view seperti ini sama dengan yang ada di dalam sini. Bedanya kita melewati controller. Oke, kita tuliskan welcome. Kita save. Oke, setelah save seperti ini, kita sudah save. Sekarang kita coba, kita jalankan ulang Laravelnya ini. Kita refresh. Does not access, targetnya tidak ada. Kita cek dulu home controllernya ada yang salah. Home controller. Oke, kita belum bisa mengakses ini karena nah, kita belum menambahkan ini. Lihat, setiap kontrol yang akan kita gunakan route, kita harus menggunakan ini. Kita copy dulu. Kita harus memanggil dulu nih di sini. Ini, kemudian ini kita ganti sesuai dengan yang akan kita gunakan, home controller. Ya, kita ganti dengan home controller. Save. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, jadi jika kita menggunakan salah satu, kita bersihkan aja ya, kita bersihkan dulu biar enak lihatnya. Nah, ketika kita mau menggunakan sebuah controller, kita harus manggil terlebih dahulu. Kita menggunakan home controller di folder ini. Oke, jadi kalau kita punya profile controller, berarti kita harus tambahkan di sini juga profile controllernya.
baru bisa kita pakai. Kalau enggak kayak tadi ya, kalau enggak pemberitahuannya kayak ini nih, nggak ketemu. Oke, nah harus menggunakan ini. Oke, kita akses lagi. Oke, bisa. Oke, udah. Sekarang kita desain dulu sesuai dengan desainnya. Kita diminta untuk mendesain awal. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan beberapa halaman dulu ya. Saya akan menciptakan beberapa halaman dulu yang akan kita gunakan untuk semua fasilitas yang ada di sini atau fitur yang ada di sini. Berarti kita akan membuat controller. Ini satu, ya ini satu, kategori cuma ada satu, jadi dua, pengirim ada dua, berarti ini bisa tiga, surat 4, atau kita bisa buat 4 controller, terserah kalian mau seperti apa. Yang penting kalian paham pembuatan controller ini difungsikan untuk apa-apa. Oke, berarti saya nanti akan membuat 4 ya, 1, oke, 2, oke, 3, dan 4. Nah, kita buat dulu. Oke, sekarang kita udah punya 4 nih ya. Home untuk menampilkan halaman utama, kategori untuk menampilkan keseluruhan kategori nanti, dari input, menampilkan, hapus, kemudian dari update, semuanya ada di kategori. Kategori tadi tanpa update. Oke, nah berikutnya adalah kita sudah membuat nih fiturnya tadi, kita sudah tampung, nanti kita akan olah di sini. Oke, nah sekarang kita akan buat satu per satu terlebih dahulu. Halaman landing page kita atur dulu. Ada di home, view, home. View itu ada di research, ada di view, dan welcome blade. Oke, welcome blade. Blade-nya kenapa nggak taruh sini ya? Karena ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh si Laravel. Blade ini nanti untuk template. Nah, kita nanti akan belajar ini. Oke, sebelum kita akan buat, kita buka dulu welcome ini. Oke. Jika kita tidak menggunakan blade atau template, kita harus menuliskannya lengkap seperti ini setiap halaman. Ya, seperti ini setiap halaman. Ya, sedangkan kita inginnya nggak perlu kayak gini gitu. Nggak perlu kita membuat semua halaman menggunakan kayak gini. Nah, kita bisa buka dulu di Safari, kemudian di browsing aja di sini. Blade. Oke, blade template. Kita buka buat blade template-nya. Oke, ini blade template-nya. Bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, di sini kita buka pakai blade, sementara kita pakai terlebih dahulu, kita edit dulu. Oke, caranya seperti ini. Perhatikan caranya. Kita buat folder baru di views. Kita klik kanan. Ya, pastikan di dalam folder views, di kanan new folder, kita beri nama template. Oke, kita beri nama template, kemudian kita copy yang bagian atasnya saja ini. Nah, body ke atas, cut, kita buka, kita buat file baru ya. Di sini kita kasih nama template atau ini aja, tema.blade.php. Oke, kita paste ke sini. Oke, di sini. Kemudian yang bawahnya, setelah body kita ambil bawahnya, jangan lupa kita copy, taruh di sini. Oke, nah seperti ini. Karena kita akan menggunakan kita akan menggunakan bootstrap, kita hapus aja sebelah sini. Jadi kita tinggalkan ini. Nah, kita tinggalkan ini saja. Oke, ya seperti ini. Nah, kita tinggal hapus nih yang sebelah sini. Kita hapus semua aja. Kita hapus semuanya aja. Delete. Oke, kita save. Kita lihat di sini. Oke, kosong ya, kosong. Karena apa? Di welcome ini nggak ada apa-apanya. Semuanya dipindahkan di tema atau blade gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat ini bisa otomatis berada di sini ya, menggunakan blade. Nah, bagian ini ya.
bagian layout using template inheritance. Oke, kita buka apply ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini ada app name, yield, title. Oke. Nah, add yield ini adalah fungsi dari Blade. Ya, salah satu fasilitas dari Blade yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita langsung saja kita coba. Oke, sekarang saya akan menuliskan nih di title kita ganti dengan yield title. Kita copy aja di sini. Yang ini kita copy taruh di title. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal ikutin aja ya. Kemudian kita hanya pakai ini aja, pakai aja. Yield konten ini kita ambil. Ini nanti kita nggak perlu, nggak apa. Yield kita ambil, kita taruh di sini. Oke, sudah. Kita coba dua ini aja dulu. Oke, oke, kita save. Nah, sudah selesai. Kita hanya mengopi titelnya ini aja dan sama yieldnya aja karena kita sederhana aja ya. Oke, sudah. Kita copy di sini di bagian-bagian ini. Kemudian kita balik lagi nih ke welcome to Blade-nya. Balik ke sini. Kita balik. Oke. Kita hanya buat nanti sekali saja kok. Selanjutnya kita enak cuman buat halamannya saja. Oke. Berikutnya kita lihat di bawahnya extend-nya, di bagian extends. Nah, kita panggil nih. Kita panggil ini dulu. Nah, kita panggil. Ditulis add ini extends. Jangan lupa ada s-nya extends. Oke. Kita tutup kayak gini. Nah, ini dia berada di folder layout, nama filenya apps. Kita tadi di folder template namanya tema. Template ya, folder template, filenya adalah tema. Oke, seperti ini. Ingat tanpa titik koma. Oke, selesai. Kemudian kita pakai kita manggil ini, lihat ini. Ada add section. Add section extend ini kita manggil filenya ini, kemudian ada add section ini digunakan untuk memanggil section yang ada di sini. Nah, salah satu sectionnya adalah title, yield ini ya, pakai yield ini adalah section, pakai title. Nah, title, oke, di sini kita masukkan title. Title yang depan ini harus sama dengan yang di dalam ini, oke. Habis itu baru kita kasihkan selanjutnya adalah koma, namanya apa? Contohnya adalah aplikasi surat masuk dan keluar. Oke, seperti ini. Oke ya, paham ya? Titel yang depan ini sama dengan yang di sini, harus sama. Oke, harus sama. Oke, selanjutnya, nah kita menggunakan section dan end section. Kenapa? Karena jika isinya banyak, kalau isinya cuma satu nilai string kayak gini, nggak masalah. Kita satu baris ini. Tapi jika isinya nanti bisa masuk div, masuk gambar, masuk form dan sebagainya, harus menggunakan yang ini. Oke, kita copy aja. Kita copy bagian ini, kita paste di bawahnya. Oke. Nah, kita ganti ini, kita tulis percobaan untuk Blade konten. Nah, ini namanya sesuai dengan yang ada di sini. Kalau ini konten, ya di sini konten. Kalau ini tak ganti isi, maka di sini juga saya ganti dengan isi. Paham ya? Kita save, kita coba lihat dulu berhasil atau tidak di sini. Balik ke sini, kita refresh. Nah, lihat, udah kan? Nah, kita nanti cuma buat menu satu aja di sini, bisa buat banyak, gitu. Oke, paham ya sini sampai sini? Ya, penggunaan Blade. Kalau saya pengen tambah lagi ini bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau tambah lagi ya sebenarnya yield ya kayak gini. Ini adalah footer atau kakinya ya. Kita bisa seperti ini. Maka di sini juga kita akan tambahkan. Kalau isinya banyak, kita pakai section dalam kurung, dalamnya kita tulis tadi footer, terus belakangnya adalah end section. Kita tulis ini. Oke. Ini adalah footer. Save, kita back sini, kita refresh, lihat, paham ya? Nah,
nanti akan ada percobaannya lainnya lagi nanti ya. Sekarang kita desain dulu nih. Nah, untuk menu, nah ini kita pakai menu kan. Nah, kita pakai pakai yang namanya bootstrap. Bootstrapnya kita nggak taruh sini lagi. Kita cukup sekali aja taruh di sini untuk semua halaman nanti. Jadi halaman-halaman nanti kita nulisnya cuma seperti ini modelnya. Ya, cuma seperti ini modelnya. Nanti dipelankan dah ya, videonya. Jadi biar kalian lebih paham lagi, atau di komentar nanti kalian boleh tanya seputar beberapa hal yang belum kalian pahami, akan saya jelaskan. Kemudian jika ada yang salah dari penjelasan saya, boleh di komen atau kritik lah biar kita lebih baik lagi. Oke, tema, kita balik lagi ke sini. Tema, bagaimana cara kita memasukkan bootstrap ke dalam Laravel. Oke, sekarang ada dua cara. Yang pertama dulu yang saya akan gunakan adalah cara online menggunakan internet. Kita klik Get Start, kemudian kita tinggal copy ini aja. Kalau online ya nih ya, kalau kita menggunakan online, kita tinggal copy CDN ini. Copy yang pertama, CSS-nya, kita taruh di head paste. Oh sorry, kita simpelkan dulu. Oke, sini ya, ini ditaruh di sini di head ya. Ini tadi kita copy pastekan sini. Kemudian berikutnya ini CSS-nya, desain CSS-nya atau tampilan warna, kotak dan sebagainya kita ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya kita copy JavaScript-nya, kita copy diletakkan di atas body ya, ini before the closing body. Nah, kita taruh di atas body. Oke, kita taruh sini ya, paste. Oke, kita save. Kita sudah memiliki yang namanya link ke Bootstrap secara online. Ada cara lagi bagaimana menaruh jika secara offline. Kita cobain dulu. Kita nggak masukin sini ya. Kita udah sekali aja masukin di sini untuk online-nya, untuk link online-nya. JavaScript di atas body, kemudian CSS ada di dalam head. Welcome sekarang. Nah, kita coba sini. Ya. Kita coba isi. Nah, kita coba salah satu yang ada di dalam JavaScript ini. Contohnya kita akan membuat tombol aja deh. Tombol aja ya. Kita buat tombol komponen button. Oke. Kita coba akan buat button. Nah, kita copy aja nih. Kita berhasil atau enggak gitu ya. Kita copy, kita taruh di sini, paste. Oke. Ya, kita taruh di sini dulu. Kita copy aja nih. Yang tadi dari sini. Copy langsung, taruh sini, kita save. Buat ngecek dulu nih, bisa atau enggak nih. Kita refresh ya. Oke. Berarti sudah masuk untuk bootstrapnya, kita bisa mengaksesnya. Itu cara yang pertama untuk menggunakan bootstrap secara online. Nah, bagaimana jika kita menggunakan secara offline? Oke, bentar. Jika kalian penasaran, apa benar ini dari bootstrap? Kita coba aja. Kita matikan ini dulu. Ctrl/. Kemudian bawahnya kita juga ya. Kita Ctrl/. Kita save, kita coba lihat. Tuh. Iya, itu tadi dari bootstrapnya. Kalau nggak dia kasih itu nggak bisa. Oke. Nah, sekarang cara yang kedua adalah offline. Cara offline adalah kita balik lagi ke halaman utamanya ya. Ya, ini. Jika ingin offline tidak menggunakan internet, kita menggunakan download dulu. Kita download dulu nih. Download ya. Kemudian kita download. Ya, kita download ini. Oke, kita download. Klik, kita download dulu. Oke, kita tunggu hasil downloadnya. Oke, kita taruh, contohnya saya kasih desktop aja deh. Save. Oke, kita download, selesai. Kita cek nih desktop nih. Ya, kita cek dulu di desktop. Oke, kita cek dulu di desktop. Nah, ini. Kita udah punya filenya. Ada dua file di sini. Nah, kita copy seluruh file ini. Kita copy ya. Kita copy seluruh file ini ke dalam project kita. Letaknya nih. Letaknya di sini. Ini saya minimize semuanya dulu. Letaknya kita copy-nya di public. Oke. Di public ya. Di public.
kemudian kita pastekan di dalam sini. Oke, bukan di research ya, bukan di research ya, tapi di public. Oke, kita taruh sini. Kita masuk ke mamnya, tidak, kemudian ini. Oke, kita masukkan ke dalam public. Public di sini kita paste di sini. Oke, kita udah mendapatkan ini. Ya, tuh ini di dalamnya udah ada, kita taruh sini. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini ya, kemudian kita nanti akan mengaksesnya. Oke, kita hapus ini, kita hapus yang ini, kita hapus dulu ya, yang kita copy secara online tadi kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan mengakses filenya nih, link CSS. Oke, nah kayak gini. Nah, hrefnya ini ya, hrefnya ini kita seperti ini. Nah, pakai kayak gini, kemudian kita akses di di URL seperti ini. Kemudian di sini adalah folder, masuk folder dulu CSS. Kemudian yang kita akses adalah yang namanya bootstrap min CSS ya, kita akses adalah itu. Bootstrap harus bener ya, bootstrap dot min dot css. Oke, kita save. Kenapa URL? Kita jelaskan nanti. Kita akan jelaskan nanti. Kemudian di sini script src ya, ini sama dengan cara ini ya, URL seperti ini. Kemudian kita masuk foldernya lagi, kita close yang ini, kita masuk folder ke CS, kita ambil yang bootstrap min CS, kita ambil yang itu CS bootstrap min .cs. Nah, kita save. Oke, sekarang kita cek nih, ini tadi bisa jalan nggak? Bisa ya. Loh, kalau nggak pakai ini gimana? Nah, saya akan jelaskan kenapa harus pakai URL. URL ini mengambil nilai sebelumnya ini atau nama domain kita. Jadi kalau kita menggunakan Laravel, kalau pakai server Laravel kita gampang aja karena kita menggunakan ini langsung otomatis. Tapi kalau kita udah upload ke dalam hosting atau di hosting atau domain, kita nanti URL ini sangat diperlukan karena tanpa ini nggak bisa diakses nih. Wajib pakai ini. Kita biasakan pakai ini. URL itu base URL atau URL dasarnya atau nama domainnya. Nama domainnya akan kita gunakan nanti. Secara otomatis dia mengenali nama domainnya, www.aa.com dan sebagainya. Tanpa ini kita nanti langsung mengakses ke sini padahal dia itu berada di dalam domain ini. Seperti itu. Harus menggunakan ini. Oke. Nah, ini secara offline. Kita akan gunakan secara offline. Biar gampang. Oke, selesai. Kita hapus aja karena kita belum memerlukan ini. Oke, sekarang kita akan membuat halamannya. Nah, berikutnya kita pengen nih membuat menu di atasnya. Kita buka di download, kemudian kita cari yang namanya nav ya, nav. Nah, navbar ini kita klik. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana. Ada banyak di sini. Tapi saya akan mengambil yang basic saja. Yang mana ya? Yang ini aja. Saya klik copy. Oke. Saya copy ya ini ya. Habis itu saya akan kasihkan tidak untuk menu kita nggak kasihkan ke sini, tapi menu kita kasihkan bagian tema ya. Karena apa? Biar nanti menu ini akan ada di semua halaman. Oke, paham? Kita pastikan sini. Nah, kita pastikan sini. Kita save.
ya ini. Kalau enggak ya kalian biasakan batasin kayak gini. Ini adalah navbar menu. Kita komen ya, kita komen. Nah, kita tulisin biar nggak kehilangan. Ini adalah tutup navbar menu. Oke, kita save, kita lihat ini. Oke, kita udah dapat nih. Ya, kita udah dapat. Kalau ingin variasi yang lainnya, silahkan kalian bisa cari di sini ya. Untuk warna dan sebagainya, bisa pakai navbar background dark ini atau primary. Contohnya saya akan menggunakan yang dark ini ya. Saya copy yang dark, bisa taruh di sini. Nah, ini overlap kan? Nah, kita ganti di sini. Paste. Oke, save. Kita lihat. Oke, sudah jadi untuk navbarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang sesuai halaman yang akan kita gunakan. Di sini ada halaman kategori, ada halaman utama, home ya, kategori, pengirim dan surat. Maka kita akan buat itu. Ada halaman yang namanya kita cari di bagian A ya. Ada navbar ini nanti ini ganti aja. Surat aplikasi, surat masuk dan keluar. Nah, ASMK contoh. Kemudian kita akan ganti sini. Home sudah ada home. Home kita tinggal kasih gini aja. Ya, slash. Atau kita gunakan link yang tadi, URL kayak gini. Oke. Paham ya ini? Tadi tidak kasih tahu. Kita copy aja ini. Kita copy, kita taruh di bawah sini. Nah, di sini adalah kategori. Nah, URL-nya kita tambahkan, jangan slash saja. Kita tambahkan kemana arahnya, ke kategori, ke root kategori. Kita belum buat. Kita rootnya baru buatnya yang route-nya baru kita buat yang halaman utama. Nah, oke, kategori. Berikutnya adalah apa tadi? Pengirim. Kita buat pengirim. Kita hapus ini, kemudian kita tambahkan route-nya arahnya kemana? Ke pengirim. Nah, ini pengirim juga. Oke, berikutnya adalah surat. Maka kita tambahkan di sini karena disable dan disable nggak bisa. Nanti kita hapus disable-nya, kita hapus yang sebelah ininya. Oke, seperti ini. Nah, kita paste yang ini, kita ganti dengan surat. Route-nya ke surat, di sini kita ganti surat. Oh, petiknya kurang, sorry. Oke. Kita save, kita lihat. Nah, kita sudah memiliki menunya. Kita belum bisa ke sini karena memang kita belum buat ya. Oke, untuk navbar saya kira itu membantu. Nah, home. Oke. Sekarang kita lihat footernya. Nah, footernya tadi kita nggak taruh di sini ya. Footernya kita nggak taruh di sini. Kita hapus footernya di sini. Footernya kita letakkan di sini aja. Nah, di atasnya ini. Kita buat footer di sini. Nah, kita coba cari di sini ada nggak sih footer. Nah, cari ya. Footer. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, kita bisa buat sticky footer. Ada nggak ini? Ada. Kita cari yang di ini aja, dokumen aja ya. Layout. Atau kita bisa buat sendiri. Oke, kita buat sendiri aja. Kita buat pakai container ya. Oke, kita akan buat dulu sini. Div class container background dark, karena kita pakai dark atasnya, kita pakai dark juga. Nah, kalau pakai warna lain juga boleh, nggak apa-apa, nggak harus sama, ini hanya sebagai contoh aja. Div, oke, kita kasih sini. Kita kasih di sini copyright dan copy 2021 surat keluar
dan surat apli- aplikasi surat keluar dan surat masuk garasi kode. Oke, kita save, kita lihat dulu hasilnya muncul atau belum. Nah, ada di sini kontainernya, atau kita pakai ini Jumbotron. Tuh, pakai Jumbotron saja ya. Nah, karena teksnya itu hitam, ini nggak begitu kelihatan kan teksnya. Kita putihkan. Biki itu background ya. Jumbotron itu adalah salah satu div yang ada di Bootstrap. Jumbotron. Tuh, bisa buat kayak gini nanti. Kan bisa buka-buka lah nanti di Bootstrap. Nah, kita pakai teksnya teks like aja lah. Teks like. Nah, teks like. Teks berarti teksnya kan berwarna cerah. Ya, putih biasanya. Tuh. Asik ya. Oke. Kemudian kita taruh di tengah ini. Text center. Center. Kita save. Refresh. Nah. Ya, text center. Teksnya berarti kita naruh teksnya itu ada di center. Oke, berikutnya kita berikan jeda di sampingnya. M itu margin. Margin itu jarak antara kotak dengan samping-sampingnya. Ya, kalau P itu padding di dalamnya, sebenarnya padding 4, padding 3 sebenarnya. Ya, kita save, kita coba lihat, refresh. Tuh, padding itu jarak kotak keluar dengan yang di dalam. Tapi kalau margin itu jarak dari kotak keluar. Ya, oh ya. Nah, kalau padding itu contohnya kotaknya ini yang dikasih jaraknya sebelah sini. Tapi kalau margin itu yang di luar ini jaraknya. Contoh, saya kasihkan di sini margin MT. MT itu margin top, margin ke atas. Kita kasihkan 3. Lihat ini. Tuh. Jarak antar kotaknya. Oke. Oke ya. Kita hapus saja ini ya, buat pengetahuan saja. Tapi paddingnya kita masih pakai. Oke. Selanjutnya kita akan buat yang namanya ini kita hapus saja ya, karena kita nggak pakai ini. Nah, isi ini kita fokus ke dalam Jumbotron saja ya. Kita buat sini div kelas Jumbotron, kita masukkan di sini aja ya ini. Oke, kita masukkan, save, kita lihat di sini Jumbotron ya. Isinya apa lagi? Oh, belum ada di sini ya. Oke, ada di kelas ini ya. Kemudian kita coba dulu ini isinya, kita kasih. Ini adalah halaman utama. Kita lihat. Oke, ini ada di Jumbotron. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Sekarang kita akan mengedit. Sudah selesai seperti ini, kita akan mengedit yang bagian isi aja. Oke, kita coba pakai div kelasnya titik itu kelas ya, div titik, kemudian kita pakai container. Oke, aplikasi ini adalah ini diperuntukkan untuk memanajemen surat keluar dan surat masuk untuk instansi garasi coding. Silahkan gunakan dengan bijak apa yang bisa fasilitas apa yang
bermanfaat. Kita save, kita lihat refresh. Oke, seperti ini. Agar ada jarak, kita kasihkan, ingat kalau jarak di dalam itu pakai P ya, P, kita kasih P4. Oke, enter. Kita lihat jaraknya, reload. Oke, seperti ini. Nah, kita buat lagi atasnya span. Div itu kotak ya. Span itu cuman kita akan memberikan efek kepada baris itu saja ya, kita hanya baris, jadi dia nggak bikin kotak sendiri gitu. Kelasnya kita pakai kita pakai apa ya, kita pakai ini aja, karena judul kita pakai H1 saja, aplikasi surat masuk dan keluar. Oke, kita taruh di tengah ya, kita taruh di tengah, berarti ini aligennya adalah aligennya center. Oke, kita lihat. Oke, biar agak lebih dipercantik, kita kasihkan HR. HR itu adalah garis horizontal. Kita refresh. Nah, sudah ini. Ini halaman utama yang akan kita buat. Kemudian di bawah sini kita akan buat coba. Sorry, kita belum berikan P di sini. P itu paragraf ya. P. Kita berikan paragraf. Kemudian bawahnya kita kasih P lagi. P. Aligennya adalah right, sebelah kanan. Ini adalah admin. Coba lihat. Oke, seperti ini. Kita bisa tambahkan P juga dengan kelas P2 seperti ini. Oke, selesai. Kita bisa menggunakan halaman ini. Ini tolong diisi dengan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ini kita cara menggunakan untuk yang landing page. Kita lanjut di video part 2 untuk membuat halaman yang lainnya. Oke.